Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Siti Qosidah, JGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak kenal Ki Hajar Dewantara? Beliau adalah tokoh pahlawan pendidikan nasional yang menyumbangkan pemikirannya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pemikiran-pemikiran beliau antara lain: 1. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menuntun anak, Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem AMOH yang kemudian dalam dunia pendidikan dikenal dengan trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan meliputi 3 hal semboyan. Pertama, ing ngarsa song tulodo. Sebagai pendidik harus dapat memberi contoh suri tauladan pada anak agar dapat meniru perilaku yang lebih baik. Yang kedua, ing matya mangun karsya. Di tengah-tengah, pendidik harus dapat membangun keinginan, kemauan anak agar tetap mengikuti pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, tutwuri handayani. Di belakang seorang pendidik sudah seharusnya memberikan dorongan agar anak didik kita tetap semangat sehingga menjadi manusia yang bahagia lahir dan batin. Kesimpulan berikutnya, merdeka. Pengajaran dan pendidikan memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka adalah mereka yang hidup lahir dan batinnya bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Merdeka batin dapat dicapai melalui pendidikan, sedangkan merdeka lahir dapat dicapai melalui pengajaran. Kesimpulan yang keempat, berpihak pada anak. Pendidikan harus memberikan semua kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan anak sesuai minat dan bakatnya, dengan tetap memberi arahan agar anak tidak sesat dan kehilangan arah. Berikutnya, bukan tabula rasa. Anak bukanlah sebuah kertas kosong yang dengan begitu saja digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir sesuai kodrat itu sendiri meskipun masih samar-samar, sehingga tugas kita menebalkan garis tersebut dengan cara menuntun. Dan yang terakhir adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter adalah perpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan semangat. Nah,
yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1 ini. Pertama, bahwa saya menganggap pembelajaran masih bersifat teacher center. Guru merupakan satu-satunya sumber informasi. Yang kedua, keberhasilan pembelajaran masih sebatas pencapaian kognitif saja tanpa memperhatikan budi pekerti. Yang ketiga, anak diberi perlakuan yang sama dalam pembelajaran. Padahal secara kodrat alam, anak memiliki karakter yang berbeda-beda serta memiliki kemampuan yang berbeda-beda pula. Yang keempat, anak dituntut untuk menguasai seluruh materi dan memaksa anak untuk mencapai nilai yang baik sesuai dengan KKM. Ada beberapa perubahan dalam diri saya setelah mempelajari modul ini. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Setiap anak memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan anak lainnya, sehingga dalam pembelajaran harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek lagi, sehingga pembelajaran yang dilakukan harus berpusat pada murid. Perubahan yang kedua yaitu perubahan perilaku. Yang pertama, saya dapat menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kemampuan anak, minat, dan bakat siswa. Pembelajaran tidak hanya berorientasi nilai lagi, tetapi lebih pada proses dan penanaman budi pekerti untuk membentuk karakternya agar tumbuh laku yang baik. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada dengan menggunakan teknologi abad 21. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga, menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan baik dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Nah, demikian Bapak Ibu guru hebat pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi refleksi diri agar mampu menerapkan nilai-nilai luhur filosofi Ki Hajar Dewantara dalam kelas maupun sekolah serta lingkungan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.